Jadi mohon maaf ya, bangsa Cina, bangsa Arab, bangsa Belanda semua itu pendatang. Tetapi ada perbedaan. Ya. Dari semua pendatang ada perbedaan. Bangsa Belanda penjajah, bangsa Cina mitra penjajah, ya. Bangsa Arab ya boleh dikatakan ikut dalam perjuangan. Nah, di sini ada nuansa-nuansa perbedaan ya yang tidak tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Herzs bin Arif dari Forum News Network. Pekan lalu saya diundang hadir peluncuran buku dari Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Priyanto. Ini adalah mantan Wakil Gubernur DKI. Ini judul bukunya ini nih, Untaian Butir-Butir Mutiara Konstitusi Indonesia. Saya kira kalau kita mengikuti cara berpikirnya Pak Priyanto adalah berkaitan dengan pentingnya kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 karena sekarang ini terjadi justru hiruk pikuk orang ingin melakukan amandemen lanjutan dari Undang-Undang Dasar 45 tapi sekelompok tokoh bangsa, sekelompok pemikir melihat justru persoalan bangsa ini sekarang carut marut seperti ini itu akibat dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang yakni pada tahun 2022. Malah banyak yang menyebutnya bahwa Undang-Undang Dasar 2022 itu undang-undang palsu. Salah satunya menyebut adalah Pak Batara Hutagalung. Halo Pak Batara, apa kabar? Ya, selamat malam Mas Hersu. Ya. Alhamdulillah saya sehat-sehat. Alhamdulillah. Ini lama nggak nih? Ini beliau ini adalah kalau Anda baca, mengikuti pemikirannya, beliau ini sangat menguasai soal sejarah perjalanan bangsa. Nah, saya akan mengajak teman-teman Anda semua untuk ngobrol dengan Pak Batara. Pak Batara, kenapa sih Anda selalu kalau menyebut Undang-Undang Dasar 2022 itu Undang Dasar 2002 itu sebagai undang-undang palsu? Begini pendapat saya Mas Hersu. Ya. Itu 4 kali dilakukan perubahan yang sangat mendasar. Ya. Ya, ada yang menghitung penambahan ayat-ayatnya itu, ayatnya sekarang itu sekitar 90% ayatnya baru. Ya. Ya. Nah, kemudian ada pasal-pasal yang dirombak total, ya, dan yang saya nilai itu menghilangkan ruh dari Undang-Undang Dasar 45 yang disahkan pada 18 Agustus tahun 1945. Ya. Nah, jadi kerangkanya saja sudah berbeda. Undang-Undang Dasar 45 itu terdiri dari 3 bagian yang tidak terpisahkan, ya, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Ya, sedangkan penjelasan yang penting ini dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang disahkan pada tahun 2002, ya, itu dihapus. Jadi dari kerangka sudah berubah, pasal-pasalnya juga sudah ada penambahan, ayatnya demikian juga. Nah, kemudian juga saya melihat awalnya usulan-usulan sebelum ini dilakukan perubahan, ya, antara lain bahwa perubahan itu akan dilakukan adendum, penambahan, ya, bukan amandemen. Nah, jadi sekarang menjadi masalah adalah apabila Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang 4 kali dilakukan perubahan dari tahun 1999, 2000, 2001 dan disahkan pada 10 Agustus tahun 2002, ya, itu layaknya disebut sebagai Undang-Undang Dasar 2002. Itu betul. Ya. Tetapi kalau mau dikatakan ini Undang-Undang Dasar 45, saya katakan ini Undang-Undang Dasar 45 palsu. Ya. Karena substansinya sudah berbeda jauh ya? Ya, sudah jauh berbeda. Yang penting menurut pendapat saya, ruh dari Undang-Undang Dasar 45 asli yang disahkan 18 Agustus 45 itu
dihilangkan. Salah satunya yang saya nilai sangat penting, termasuk inti dari ruh Undang-Undang Dasar 45 asli, itu pasal 6 ayat 1. Oke. Ya. Tentang pemilihan calon presiden dan wakil presiden ini ya. Syarat-syarat Betul. ya, Ya. oke. Nah, saya Ya. kira kita bahas Jadi satu-satu dulu. Oke, silakan, Pak. Baik. Jadi disebutkan di situ presiden ialah orang Indonesia asli. Ya. Nah, jadi saya selalu mengatakan sejarah itu penting untuk kehidupan bernegara, berbangsa, bermasyarakat. Ya. Nah, ini pentingnya. Jadi saya sudah membuat tulisan dengan judul Peran Penting Sejarah dalam Menyusun Undang-Undang Dasar 45 yang disahkan pada 18 Agustus tahun 45. Nah, kemudian siapapun yang ingin melakukan perubahan atau penambahan untuk Undang-Undang Dasar 45 ini, ya, jadi selain harus mengetahui sejarah, juga harus membaca buku ini. Ya. Apa itu, Pak? Ini risalah. Jadi di sini risalah sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi sebagai catatan, pada waktu dilakukan sidang-sidang atau dinamakan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, pada waktu itu belum ada Indonesianya. Ya. Jadi belum jelas akan dinamakan apa negara yang akan didirikan. Jadi setelah jelas sidang BPUPK itu bulan Mei dan Juni tahun 1945, jadi dalam kemudian BPUPK dibubarkan dan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sudah masuk. Ya. Nah, jadi kalau membaca risalah sidang ini, di sini sangat jelas, sangat kental peran dari sejarah. Ya. Menyusun pasal-pasalnya, terutama mengenai pasal 6 ayat 1 dan mengenai pasal 26 mengenai kewarganegaraan, itu mengacu kepada sejarah. Ini menarik karena ini kenapa kok mesti disebut sebagai bangsa Indonesia yang asli itu. Ya betul. Nah, di sini harus orang mengetahui sejarah. Sejarah Indonesia, ya, menurut penilaian saya, baru dimulai tanggal 17 Agustus tahun 1945 jam 10 pagi. Jadi Indonesia sebagai entitas politik, bukan dalam pengertian etnologi atau antropologi budaya, ya, sebagai entitas politik baru ada sejak dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Ya. Sebelum tanggal 17 Agustus 1945 tersebut, itu adalah pra-Indonesia yang harus dibagi lagi sejarah masa kolonial dan prakolonial. Ya. Nah, jadi sedikit catatan saja. Kata Indonesia sendiri baru diciptakan oleh seorang Inggris, George Samuel Winchester, bulan Februari tahun 1850. Ya, itu dalam pengertian geologi dan etnologi, belum sebagai politik. Ya, kemudian disempurnakan oleh seorang pengacara Inggris, James Richardson Logan. Ya, nah, jadi di sini pentingnya untuk mengetahui sejarah pra-Indonesia. Dalam sejarah pra-Indonesia itu ada prakolonial dan sejarah kolonial. Nah, jadi singkat saja, ya, di masa penjajahan kolonialisme Belanda yang dimulai tanggal 16 Mei tahun 1619, ya, di sini luar biasa sekali. Pribumi leluhur bangsa Indonesia, pada waktu itu belum ada bangsa Indonesia, masih bangsa Aceh, bangsa Jawa, bangsa Batak, bangsa Minahasa dan sebagainya. Ya, belum ada bangsa Indonesia. Ya. Nah, itu pribumi leluhur bangsa Indonesia di wilayah-wilayah jajahan Belanda selama lebih dari 250 tahun diperjualbelikan sebagai budak di negeri sendiri. Tidak punya hak sama sekali. Ya. Jadi bukannya diskriminatif rasial, ya, tidak dianggap manusia. Ya. Ini masalah besar.
Nah, jadi kalau kita membuka lembaran sejarah, praktek perdagangan budak itu secara garis besar budak-budaknya itu ditangkap oleh tentara Belanda baik VOC maupun setelah VOC, dan waktu itu pelelangan, ya, bukan diperjualbelikan biasa tetapi melalui pelelangan. Pelelangannya itu di toko-toko bangsa Cina, ya. Nah, jadi di sini ya leluhur pribumi leluhur bangsa Indonesia sangat menderita. Nah, jadi kalau kita lihat angkatan 45 yang lahir di akhir tahun 1800-an, itu pasti masih mendengar dari bapak atau kakeknya mengenai perbudakan. Karena perbudakan secara resmi di wilayah jajahan Belanda dari mulai tahun 1640 sampai tahun 1862 resmi dihapusnya. Tetapi praktek-prakteknya masih berlangsung terus. Misalnya di Sumbawa praktek perbudakan masih sampai tahun 1910, dan di Pulau Samosir praktek perbudakan masih dilakukan sampai tahun 1914. Ya. Nah, jadi belum lama, jadi sekitar 100 tahun yang lalu. Jadi pribumi leluhur bangsa Indonesia tidak dianggap sebagai manusia. Nah, setelah Undang-Undang Perbudakan dihapus, itu sebenarnya dimulai tahun 1854, pemerintah kolonial membagi penduduk menjadi 3 golongan, ya, menjadi 2, yaitu Eropa dan pribumi. Tapi kemudian jumlah dari bangsa Cina dan bangsa Arab makin signifikan. Tahun 1920, ya, peraturan pemerintah itu diganti menjadi penduduk dibagi 3 golongan. Yang pertama itu adalah Eropa, yaitu Belanda dan orang-orang Eropa lainnya, atau yang dieropakan seperti bangsa Jepang. Ya. Kemudian golongan kedua itu Vreemde Oosterlingen, yaitu bangsa Cina dan bangsa Arab. Timur asing ya ini. Sedangkan ya timur asing ya, gitu. orang asing, ya, timur asing. Ya. Sedangkan pribumi di negeri sendiri menjadi penduduk kelas 3. Jadi ini pembagian dalam strata sosial dan hukum. Ya. Nah, jadi luar biasanya sampai menyerahnya Belanda kepada Jepang tanggal 9 Maret tahun 1942 di Kalijati, di seluruh wilayah jajahan Belanda, di depan gedung-gedung mewah, hotel-hotel mewah, bahkan klub-klub olahraga elit, tempat pemandian umum, dipasang plakat dengan tulisan Verboden voor honden en inlander. Artinya terlarang untuk pribumi dan anjing. ini kan luar biasa. Ya, kayak kulit hitam di Amerika ini, Pak, ya. Persis ya, kulit hitam di Amerika Serikat dulu ya. Ya. Betul. Ya, di situ kan sampai tahun 1960-an, ya, masih ada di sekolah-sekolah, di bangku-bangku, di segala taman dan sebagainya, tertulis di situ for white only, hanya untuk kulit putih. Ya, sekolah-sekolah hanya untuk kulit putih dan sebagainya. Betul. Itulah praktek-praktek perbudakan, ya, dari kolonialisme. Ya, itu contoh-contoh kecilnya saja. Tetapi yang sangat prinsip. Nah, jadi di dalam angkatan 45 yang tadi saya sebut, yang sepuh-sepuh, masih sangat mengalami diskriminasi rasial yang sangat besar. Ya. Nah, oleh karena itu, di dalam menyusun Undang-Undang Dasar tahun 1945, ini memegang peranan sangat penting. Ya. Nah, jadi pada waktu itu semua melihat, ya, dengan adanya negara Indonesia yang merdeka, pribumi menjadi tuan di negeri sendiri. Ya. Nah, kalau mengenai definisi penduduk asli, ya, itu indigenous people, kita nggak usah repot-repot, kita pakai definisi PBB. Yang dimaksud dengan indigenous people, pribumi, ialah masyarakat yang sudah menghuni di satu wilayah sebelum kolonialisme, sebelum penjajahan. Gampang sekali.
Jadi nggak usah ditarik sampai ke Adam, Hawa dan sebagainya. Ya, Jadi dalam hal cukup. ini Arab dan Cina itu tidak masuk dalam kriteria pribumi ya untuk dalam pengertian PBB tadi ya Pak ya. Ya betul. Oke. Ya, itu menurut Undang-Undang Dasar 45. Nah, Ya. jadi untuk lebih tepatnya, saya bacakan sedikit dari risalah ini, ya, di halaman 37, ya, tentang warga negara. Sesuai dengan perundang-undangan Hindia Belanda yang masih berlaku pada saat itu sampai tahun 42, pembahasan masalah warga negara dilakukan berdasarkan golongan ras dan etnik penduduk. Ya. Penduduk golongan Bumi Putra dengan sendirinya menjadi warga negara. Penduduk golongan Timur Asing keturunan Arab yang diwakili oleh A.R. Baswedan, nah ini kakeknya Anies Baswedan ya. Ya Pak Anies ya. Anies kakeknya meminta dengan tegas agar mereka dinyatakan sebagai warga negara. Oh, oke. Ya. Jadi ya. Dengan alasan ajaran Islam serta tradisi Arab. Ya, penduduk golongan Timur Asing keturunan Tionghoa terbagi antara mereka yang berkehendak dinyatakan sebagai warga negara diwakili oleh Lim Kun Hian. Dan mereka yang tidak ingin menjadi warga negara diwakili oleh Wi Chong Hao, Wi Tiang Cui, dan Tan Eng Hua. Sedangkan penduduk keturunan Eropa yang diwakili oleh A.F. Daller, Peter Daller, ya, Frederick Daller, meminta agar dinyatakan menjadi warga negara Indonesia untuk negara yang akan didirikan. Nah, jadi kalau tadi ditulis mengenai Lim Kun Hian yang bersedia menjadi warga negara, itu tahun 50, tahun 51 dia ditangkap oleh pemerintah Indonesia karena ternyata dia mata-mata dari negara Cina Komunis RRC. Oke, ya. Nah, oke. Jadi dia dan kelompoknya yang kemudian ini mereka tergabung dalam Baperki ya, Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia yang dipimpin oleh Xiao Giok Chan. Ya. Ini mereka berafiliasi kepada PKI ya, dan berorientasi pada RRC, dan mereka pengagum Mao Zedong. Oke. Jadi walaupun jadi bisa disimpulkan sementara ini adalah bahwa sejak awal orang Arab itu bulat udah menyatakan dia sebagai warga negara Indonesia. Cina itu terbagi-bagi, satu kelompok yang menyatakan ingin menjadi warga negara Indonesia ternyata dia mata-mata Cina gitu ya, mata-mata Cina komunis. Ya. Cina komunis ada Cina dua. Komunis. Ya. Kan ada Cina Taiwan komunis gitu ya Pak ya. Ya, ada Kuomintang. Ya. Kuomintang itu di bawah Chiang Kai-shek. Ya. Nah, kalau Kuomintang yang mayoritas Kuomintang bagaimana? Apakah dia ingin menjadi warga negara atau mereka tidak ingin menjadi warga negara? Tidak. Justru mereka tidak mau. Oh, oke. Ya, mereka menolak. Mereka menolak, bahkan menjadi warga negara pun mereka menolak. Tidak mau jadi warga negara. Ya. Nah, kemudian yang tadi saya sebutkan, Undang-Undang Dasar 45 asli itu penjelasannya mengenai pasal 26. Pasal 26 ya. Pasal 26 yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang menurut undang-undang menjadi warga negara. Nah, jadi penjelasan bab 10 mengenai warga negara pasal 26 ayat 1, orang-orang bangsa lain misalnya peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, dan peranakan Arab yang berkedudukan dan tempat tinggalnya di Indonesia mengaku Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia. Ini penting, dapat menjadi warga negara. Dapat. Tetapi tidak otomatis, harus mengajukan permohonan. Ya, nah ini akibat memang jadi begini ya, mereka Timur Asing jadi sampai menyerahnya Belanda kepada Jepang, mereka menikmati sebagai warga kelas 2. Ya, tetapi ada perbedaan di sini bahwa misalnya pemuda Arab yang dipelopori oleh Abdurrahman Baswedan itu tahun 1934
mengadakan Kongres Pemuda Arab. Dan mereka menyatakan mereka akan menjadi warga negara Indonesia, negara yang belum ada. Belum ada Indonesia ya pada waktu itu ya. Mereka belum ada. Ya, ya, oke. Tetapi nama Indonesia ini sudah mulai diperkenalkan di Belanda tahun 1917. Diperkenalkan dan digunakan oleh organisasi pemuda pribumi yang melanjutkan pendidikannya di Belanda itu tahun 1922, yaitu oleh Perhimpunan Indonesia. Ya, nah jadi organisasi pribumi pertama yang menggunakan nama Indonesia itu Perhimpunan Indonesia, ya, antara lain tokoh-tokohnya waktu itu Iwa Kusuma Sumantri, Ahmad Subarjo, Samratulangi, Muhammad Hatta, ya, tokoh-tokoh yang semua pahlawan nasional. Mereka yang mempelopori menggunakan nama Indonesia. Dan sejak itulah nama itu mulai datang ke wilayah jajahan Belanda. Ya. Nah, jadi pemuda Arab waktu itu mereka setelah menyatakan mereka akan menjadi warga negara Indonesia, mereka mendirikan Partai Arab Indonesia. Banyak tokoh-tokoh mereka yang sangat berperan, terutama peran besar itu adalah setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan, beberapa tokoh Arab itu melobi negara-negara Arab untuk mengakui Republik Indonesia dan berhasil. Misalnya Liga Arab, ya, itu yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia, kemudian Mesir resmi menjalin hubungan diplomatik. Nah, sedangkan di lain pihak itu mayoritas dari bangsa Cina yang ada di tahun 45 setelah Indonesia yang ada di Indonesia itu justru mereka tetap berpihak kepada Belanda. Memang ada beberapa orang seperti Laksamana John Lee yang menjadi pahlawan nasional Indonesia itu berjuang secara fisik di pihak Republik. Tetapi mayoritasnya itu yang tidak ada di buku-buku sejarah. Itu mereka membentuk pasukan bangsa Cina yang dinamakan Po Antui, yang Po Antui. Ya, ini tidak ada di buku-buku sejarah kita. Ya. Nah, jadi di masa agresi militer Belanda pertama tahun 47, terutama di masa agresi militer Belanda kedua yang dimulai tanggal 19 Desember tahun 1948, itu sekitar 50.000 pasukan bangsa Cina berperang di pihak Belanda untuk menghancurkan Republik Indonesia. Nah, ini yang saya dengar salah satu penyebab mengapa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 melarang etnis Cina memiliki tanah di Yogyakarta. Ya. Mereka silakan kalau mau tinggal, mau berdagang dan sebagainya, tetapi hanya satu hak mereka yang dicabut oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, yaitu hak memiliki tanah di wilayah Yogyakarta. Nah, inilah sekilas sejarah-sejarah yang menurut pendapat saya sangat penting untuk diketahui, ya. Mengapa dicantumkan dalam pasal 6 ayat 1 kalau orang membaca, oh ini kan pasal rasialis, diskriminatif. Ya. Kalau menurut saya, ini adalah warisan dari sejarah. Demikian. Nah, kalau boleh saya memberi contoh sedikit. Ya. Misalnya, di Jepang, di Norwegia, Belanda, Spanyol, ya, negara-negara yang masih berbentuk kerajaan atau kekaisaran. Kan mereka semua sudah demokratis. Ya. Mereka itu monarki parlementer, bukan monarki absolut. Ya. Dan di sana misalnya di Inggris, ya, orang-orang Pakistan sudah bisa menjadi wali kota, di Belanda orang Maroko bisa menjadi wali kota. Ya. Seperti juga di Malaysia bisa menjadi menteri. Ya. Tetapi misalnya, apakah orang kulit hitam bisa menjadi Tenno Heika, Kaisar Jepang? Walaupun tidak ditulis kan? Ya. Nah. Atau misalnya orang Inggris bisa nggak jadi raja di Raja Malaysia? Walaupun tidak ditulis. Ya. Atau orang-orang jajahan, bekas jajahan Belanda, ya, atau negara-negara di Eropa, walaupun tidak ditulis bahwa di luar silsilah raja tidak ada yang bisa menjadi raja.
Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada orang Afrika menuntut di Norwegia, saya harus bisa jadi Raja Norwegia. Masuk akal nggak? Nah, jadi demikian juga kalau kita mengacu pada definisi PBB, bahwa sebelum kolonialisme itu sudah ada masyarakat, sudah ada kerajaan, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, mohon maaf, ya, bangsa Cina, bangsa Arab, bangsa Belanda, semua itu pendatang. Tetapi ada perbedaan. Ya. Dari semua pendatang ada perbedaan. Bangsa Belanda, penjajah. Bangsa Cina, mitra penjajah. Ya. Bangsa Arab, ya boleh dikatakan ikut dalam perjuangan. Nah, di sini ada nuansa-nuansa perbedaan ya, yang tidak tertulis. Jadi kalau membaca penjelasan Undang-Undang Dasar 45, ada undang-undang tertulis, ya, ada hukum tertulis, ada hukum tidak tertulis. Seperti tadi, ya, tidak tertulis walaupun semua penduduk, semua warga negara memiliki hak yang sama. Walaupun tidak ditulis, ya, pendatang tidak boleh. Bayangkan, misalnya keturunan Belanda dengan dana besar dan sebagainya, ya, berhasil menjadi Presiden Republik Indonesia. Ironis atau tidak? Faktor Ya. sejarah tadi Atau ya, misalnya, mengingat faktor ya, sejarahnya sehingga apa ya? Ya. betul. Atau keturunan Jepang, Mhm. ya, atau orang Jepang. Ya, Mhm. Jepang sangguplah mengeluarkan 10-20 triliun untuk membiayainya. Ya, kalau saya pernah baca ini Bambang Susatyo, Ketua MPR, pernah mengatakan bahwa cukong-cukong konglomerat itu menyediakan dana 1 triliun untuk Ya. calon ketua partai politik. Ya, 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 Betul ya, kan? ya. Ya. Aha. Nah, untuk calon ketuanya saja disediakan dana 1 triliun rupiah. Ya. Hmm. Ya. Kalau untuk jadi presiden, berapa puluh triliun? Saya Oke. pikir Jepang sanggup bayarnya itu. Oke. Ya. Belanda sanggup. Ya, Cina juga saya kira sanggup, Pak. Para Taipan. Saya pikir apalagi ya kita lihat berapa ribu triliun yang dimiliki oleh 10 konglomerat Cina. Ya. Jadi itu bisa. Nah, jadi menurut pendapat saya, ya, jadi di sini ada perbedaan, ya, bahwa sudah jelas, walaupun di muka hukum semua sama, tapi ada hukum tidak tertulis, yaitu mantan penjajah atau kroni-kroninya atau mitranya, ya, ya untuk mungkin martabat pribumi, ya janganlah jadi presiden. Menteri-menteri kan sudah banyak dari zaman Orde Lama, ya, Wicutat dan sebagainya sudah pernah jadi menteri. Ya. Nah, disinilah pendapat saya. Nah, kalau dengan mengingat perbedaan sikap mereka ya sejak dulu dimulai, kebetulan Anda tadi menyinggung nama kakek dari Pak Anies Baswedan, AR Baswedan, yang sejak awal itu memang ingin bahkan melepaskan hak-hak istimewanya sebagai orang timur asing ya, kelas 2 gitu ya, dan dia bisa ingin menjadi bagian dari pribumi. Ya. Sekarang perdebatannya, kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang disebut pribumi asli, apalagi sekarang Pak Anies Baswedan ini disebut sebagai salah satu calon wakil presiden. Apakah orang seperti Anies Baswedan ini, meskipun latar belakangnya sejarahnya seperti tadi, juga tidak boleh menjadi presiden Indonesia? Kalau menurut Undang-Undang Dasar 45 asli tidak bisa. Tapi kalau menurut Okay. Undang-Undang Dasar 2002 bisa. Jadi siapapun, ya. Bahkan mungkin keponakan Raja Belanda juga bisa kalau misalnya dibilang, oh inilah, karena zaman dulu itu kan sistemnya di drop kan, ya, pemimpin-pemimpin. Ekstrimnya begini deh Pak, dalam kita membandingkan lah, katakanlah gitu, meskipun sejarah latar belakang sejarahnya berbeda, orang seperti Anies itu sama dengan orang seperti Ahok, katakanlah misal begitu, sama-sama tidak bisa menjadi presiden Republik Indonesia. Saya mempunyai pendapat pribadi, ya. Jadi ada hukum tidak tertulis. Ya. Nah, tapi kalau mengacu pada Undang-Undang Dasar 2002, siapapun bisa, ya kan? Karena sudah diubah, ya. Jadi bukan orang Indonesia asli, tetapi hanya orang yang sejak lahir, ya, warga negara Indonesia. Nah, jadi perlu diselidiki Ahok atau siapapun yang ingin menjadi
Presiden Indonesia, kan gampang diselidiki, ditelusuri, ya. Anies, ya, dapat ditelusuri siapa ayah ibunya, siapa kakeknya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian ya, di sini dilihat perbedaannya. Ya, saya bilang terus terang, bukan bermaksud rasialis diskriminatif, tetapi fakta sejarah demikian. Mayoritas bangsa Cina sampai tahun 1949 itu berperang di pihak Belanda untuk menghancurkan Republik Indonesia. Ya. Jangan dilupakan. Jangan, ya kan kata Bung Karno, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Ya. Nah, di lain pihak kita lihat juga cukup banyak jasa-jasa keturunan Arab. Misalnya kan yang menyelamatkan bendera pusaka merah putih yang pertama, ya itu Hussein Mutahar, ya, Arab asli, ya, tetapi dia menjadi mayor. Ya, itu contoh-contoh. Dialah pendiri Paskibra. Oh ya, betul betul betul. Dan anu Pak, Ya. soal gedung proklamasi, itu kan keluarga Martak, juga keluarga Arab ya? Ya, beberapa. Ya, artinya ya menurut saya kalau mengenai gedung itu mungkin tidak terlalu signifikan lah ya. Tetapi yang signifikan adalah dalam perjuangan. Ya, dalam perjuangan itu Mayor Hussein Mutahar ikut berjuang secara fisik. Ya. Dan saya ada buku 45 tahun Sumpah Pemuda di mana ada tulisan dari A.R. Baswedan mengenai keturunan Arab pada waktu itu tahun 28. Ya. Jadi itu pro dan kontra untuk menjadi Indonesia di kalangan keturunan Arab, di kalangan masyarakat Arab itu sangat tajam. Bahkan beliau menulis sampai bunuh-bunuhan. Ya, karena terutama keturunan Arab-Arab yang ibunya pribumi, ya itu sudah jelas lebih dekat kepada pribumi. Sedangkan Arab-Arab Totok, ya mereka lebih dekat ke Belanda karena kebanyakan mereka itu pedagang. Ya. Nah, di sini ada perbedaan. Jadi tidak semudah itu. Jadi itu juga perjuangan dari A.R. Baswedan ya, untuk menjadi warga negara Indonesia karena mendapat tantangan dari totok-totok Arab. Nah, sekarang ini pertanyaannya Pak Batara Hutagalung, baik apakah dengan faktor kesejarahan tadi, kemudian masih tetap relevan itu untuk dipertahankan karena situasi juga sudah berubah? Menurut pendapat saya, mungkin sampai 1-2 generasi masih harus dipertahankan. Ya. Karena Indonesia sebagai bangsa, ini bangsa yang sangat baru. Ya. Jadi bangsa Indonesia terdiri dari lebih dari 600 etnis di wilayah jajahan Belanda dengan juga lebih dari 600 bahasa ibu. Ya. Nah, sedangkan bahasa Indonesia ini akarnya itu adalah bahasa Melayu yang diadopsi, ditetapkan sebagai bahasa persatuan. Nah, oleh karena itu, kalau kita mengingat tahun 50-an, termasuk Bung Karno, masih menyerukan, ya, masih diperlukan yang dinamakan nation and character building. Membangun bangsa dan jati diri bangsa. Jadi kita sebagai bangsa secara politis sudah ada sejak tahun 1945. Ya. Tetapi jati diri, karakter sebagai bangsa belum terbentuk. Yang ada misalnya jati diri saya sebagai Batak, jati diri sebagai Jawa, ya, jati diri sebagai Aceh, jati diri sebagai Ambon, Minahasa, dan sebagainya. Ya. Berbeda dengan misalnya masyarakat Jepang, Jerman, yang sudah lebih dari 1000 tahun sudah homogen. Jadi jati diri satu bangsa itu adalah suatu proses. Tidak bisa dipelajari di buku-buku sekolah, tidak ada. Jadi melalui interaksi di antara sesama suku, ya, sesama etnis. Ya. Nah, oleh karena itu di dalam mencari atau membentuk jati diri sebagai bangsa masih diperlukan menjaga pasal 6 ayat 1 ini.
Bahwa Ya, presiden adalah menurut penelitian. warga negara malah bangsa Indonesia yang asli itu ya, pribumi lah begitu ya Pak ya. Ya, pribumi. Ya, saya tetap menggunakan kata pribumi. Juga penggunaan kata Cina, ya. Saya juga sudah ada tulisan yang sudah saya viralkan. Jadi memang kata Tionghoa sendiri ini belum lama, baru tahun 1920-an atau 1930-an. Sebelum itu, selalu kalau baca tulisan-tulisan Raffles tahun 1811, 1816 ya, itu semua menulis Cina. Belanda menulis Cina dan sebagainya. Nah, jadi ketika tahun 50-an banyak yang menggunakan kata Tionghoa, di sini ada pertentangan yang sangat hebat antara dua kelompok Cina, yaitu satu kelompok yang bergabung dalam organisasi Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa, dipimpin oleh Ong Chong Hai, ya, letnan terakhir pangkatnya mayor Angkatan Laut Indonesia, ya, kemudian mengganti nama menjadi Christophorus Sindunata. Mereka ini berorientasi kepada Kuomintang. Mereka ini kelompok Katolik Yesuit dan Islam, ya, seperti Julius Yahya dan sebagainya. Ya. Nah, mereka ini justru yang mengusulkan dalam Ong Chong Hai ini mengusulkan dalam seminar TNI Angkatan Darat di Bandung tahun 1966 agar istilah Tionghoa, Tiongkok diganti Cina. Kemudian dari kelompok mereka lah keluar usulan peraturan-peraturan yang diskriminatif rasial terhadap etnis Cina di Indonesia, seperti melarang tradisi Cina, Imlek dan sebagainya. Mula-mula mereka melarangnya, usulan larangan ini ekstrem, sama sekali tidak boleh. Justru Presiden Soeharto yang melunakkan. Jadi yang dilarang ada. Ya, justru selama ini kesannya bahwa diskriminasi terhadap etnis Cina itu oleh Pak Harto justru asalnya dari mereka sendiri ini. Justru, betul. Tidak dari pemerintah Orde Baru. Justru dari kelompok Cina yang ingin menekan kelompok Baperki yang berorientasi. Ya. Jadi dua kelompok ini yang berseteru di tahun 50-an, puncaknya itu tahun 1965, itu puncaknya. Nah, jadi Presiden Soeharto yang melunakkan bahwa kalau dia dilakukan di ruang tertutup, silakan. Yang tidak boleh itu di muka umum. Ya. Nah, justru karena mereka ini mungkin kelompok Katolik dan Islam, ya, mereka ekstrem. Mereka mau melepaskan semua atribut Cinanya. Jadi mereka mengeluarkan konsep pembauran, ya, asimilasi. Nah, kemudian kelompok Baperki ini mengeluarkan konsep integrasi. Jadi mereka tetap memegang atribut-atribut Cina, kebiasaan-kebiasaan, tradisi dan sebagainya, dan minta diakui sebagai salah satu suku. Ya, diintegrasikan ke masyarakat pribumi. Nah, ini tentu agak sulit. Kalau misalnya di Aceh, di Ambon, di Manado, ya di situ ada suku-suku Cina kan, tapi ya jadi Cina Medan, Cina Manado dan sebagainya. Nah, singkatnya begini, dalam perseteruan ini tahun 65 yang menang itu ya kelompok LPKB, Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa yang dipimpin Ong Chong Hai. Maka Baperki dibubarkan. Seandainya pada waktu itu PKI yang menang, ya, Baperki yang berjaya, kelompok LPKB dibubarkan. Jadi inilah fakta politik. Kalau sekarang ya, tidak bisa kelihatannya yang justru konsep Baperki yang banyak diadopsi kalau lihat sekarang situasinya Pak Batara. Ya kelihatannya sekarang setelah di RRC sendiri mereka sudah meninggalkan sistem ekonomi komunis, Marxisme, ya. Jadi Cina RRC, ya Cina daratan, berbeda dengan Cina Taiwan, ekonominya kan sudah super kapitalis. Ya. Hanya sistem politiknya masih tetap diktatur proletariat. Sistem politiknya, tetapi ekonominya sudah super kapitalis. Nah, jadi dalam ekonomi kapitalis itu tidak mengenal ideologi. Jadi kelihatannya kan sudah membaur, ya, tidak bisa dibedakan lagi mana yang dari kelompok LPKB,
mana cukung-cukung yang masih mendukung Baperki. Ya, Nah, ini zaman sudah berubah. Ya, ini konklusi. Saya minta Bapak memberikan semacam konklusi karena realitasnya kan sekarang kita menggunakan Undang-Undang Dasar 2002, ya Pak ya, Ya. 2002 dan bahkan akan ada rencana amandemen 2005. Apa bahayanya? Karena ternyata konsep seperti tadi yang Anda sebut syarat sebagai kepala negara itu hanya warga negara Indonesia. Itu bahayanya apa yang Anda khawatirkan? Kalau saya melihat mengapa dicicil amandemen 1, 2, 3, 4, 5 sampai kapan? Ya. Saya termasuk yang mendukung kembali dulu ke Undang-Undang Dasar 45 asli untuk disempurnakan. Ya. Butir-butir yang baik hasil dari perubahan 1, 2, 3, 4 itu dapat diadopsi. Ya. Tetapi yang menjurus kepada ekonomi liberal, ya, yang membuka pintu pengurasan harta Nusantara, itu yang harus dihapus. Ya. Jadi menurut pendapat saya, jadi kalau tadi Mas Hersu mengatakan ini juga sudah banyak permasalahan di Republik ini, saya termasuk yang melihat antara lain penyebabnya adalah perubahan Undang-Undang Dasar tersebut yang sangat mendasar. Kita belum bicara mengenai kedaulatan rakyat. Ya. Kedaulatan rakyat di Undang-Undang Dasar 45 jelas di situ diwakili oleh MPR. MPR sebagai lembaga tertinggi. Kalau di Undang-Undang Dasar 2002 itu ditulis kedaulatan rakyat itu diatur oleh undang-undang. Mohon tunjukkan mana pasal mana yang di situ menyebutkan inilah kedaulatan rakyat. Ya. Nah, sedangkan sila keempat ya, dari Pancasila yaitu permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu kan sudah jelas ya, permusyawaratan perwakilan ya. Nah ini pemilihan kepala daerah atau presiden secara langsung itu menurut pendapat saya sudah melanggar sila keempat Ya. Ini salah satu contoh lagi. Ya, oke. Kita nanti memang cukup banyak poin-poin krusial, tapi kali ini kita batasi persoalan mengenai calon presiden dan wakil presiden dulu ya, Pak Huta Galung. Terima kasih atas perspektifnya ini, perspektif sejarah. Saya kira ini penting untuk memahami perdebatan-perdebatan seputar mengapa kita mesti kembali ke UUD 45 atau tidak. Itu kalau tanpa memahami perspektif sejarah kita bisa jadi misleading ya Pak mengambil kesimpulannya ya. Baik, terima kasih. Terima kasih juga Pak. Mas Hersu. Ya baik, terima kasih Pak. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ya itu demikian tadi perbincangan saya dengan Bapak Batara Huta Galung. Beliau ini sejarawan. Ini banyak sekali tulisan-tulisan yang Anda bisa ikuti pemikirannya, tinggal di googling kata kunci dengan Pak Batara Huta Galung, Anda akan bisa mendapatkan pemikiran beliau secara utuh. Saya Hersbun Arif, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.